Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa istahwaza alaihimus syaitan fa alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyata rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban fi sahihima. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu padang sahara dan mereka tidak mengadakan salat berjamaah kecuali setan akan menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Sesungguhnya serigala bagi manusia ialah setan. Jika ia sendirian, setan akan memangsanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Keterangan hadis di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada 3 orang yang sibuk bekerja di suatu kebun, hendaklah mereka mendirikan salat berjamaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, salat berjamaah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan salat dengan alasan sibuk bertani, dan mereka yang merasa mengerti agama pun salat sendirian. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang saja, mereka mau bersusah payah tanpa mempedulikan hujan, panas, dingin dan sebagainya. Sayang, mereka rela menyia-nyiakan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka sholat berjamaah di tengah padang, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 sholat. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang penggembala kambing, baik di gunung maupun di tengah padang, yang memandangkan azan dan mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku yang menyerukan azan, lalu ia mendirikan salat. Ini semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga. Kitab Mishkat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin yasumun nahar wa yaqumul laila wa la yashhadul jama'ata wa al jumu'ata faqala hadza finnar. Rawahu Tirmidzi. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari, berdiri salat malam hari, tetapi ia tidak menghadiri salat berjamaah dan tidak menyertai salat Jumat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, ia berada di neraka. Hadis Tirmidzi. Keterangan seorang muslim yang disiksa di neraka. Seorang muslim yang disiksa di neraka suatu ketika akan dikeluarkan juga dari neraka, tapi tidak diketahui berapa lama ia akan berada dalam neraka. Sebagian sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan salat sunnah tanpa mempedulikan salat berjamaah dan menyangka dirinya orang yang saleh. Padahal kesempurnaan kesalehan adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala.
yaitu imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal, 2 wanita yang suaminya tidak ridha kepadanya, dan 3 orang yang mendengar azan namun tidak pergi salat berjamaah. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan 2 hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang telah kita dengar, kita baca pada pagi hari ini, kita niatkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.